Langsung saja, seperti tadi Anda sudah lihat gambarannya, saya akan mengundang, ini adalah Julianus Retoblaut atau dikenal dengan Mami Yuli. Saya ingat sekali kalau nggak salah dulu pernah duduk di sana terus kita ngobrol ya, betul ya? Betul. Ya, pada saat itu ada Miss Hukum dan HAM ada di sini. Hukum dan HAM ada di sana sekarang. Iya. Nah, gantian berarti sekarang ya. Oke. Apa kabar? Silakan Mami Yuli. Anda sedang menyelesaikan S2 katanya. Iya, betul. Ambil apa itu? Ambil hukum pidana. Hukum pidana? Ya. Ambil hukum pidana. S1-nya? S1-nya saya dari Universitas Attahiria Jakarta, Islam Attahiria. Ambil hukum juga. Oke. Saya langsung nanya-nanya nih. Anda membuat rumah jompo untuk waria. Ya. Dan rumah singgah. Ya. Rumah singgah itu apa ya? Rumah singgah itu tempat di mana kita sengaja buat untuk menampung teman-teman yang bermasalah. Jadi kebanyakan teman-teman waria kalau mereka tuh istilahnya sudah sakit, kemudian mereka ini tidak bisa pulang kampung dan ditolak oleh keluarga, kemudian mereka kemana? Jadi kadang-kadang kita menjadi satu permasalahan besar di mana kalau mereka meninggal tuh kemudian akhirnya juga dikubur juga susah. Jadi akhirnya itu rata-rata tuh diserahkan ke rumah sakit untuk dikubur massal. Jadi ini menjadi satu kerinduan buat saya ketika melihat bahwa kejadian ini terus-menerus terjadi di antara komunitas kami. Salah satunya mereka yang tidak diterima oleh keluarga tadi Anda bilang. Penolakan ya. Penolakan. Anda sendiri sempat mengalami itu nggak, Pak? Ya, kalau saya sendiri mungkin jauh lebih beruntung karena saya berasal dari seberang, dari Maluku. Dan saya kiprah ke Jakarta udah sekitar lulus dari SMA, jadi mungkin jauh lebih baik karena saya juga udah mengenyam pendidikan SMA dan saya jauh lebih baik karena keluarga juga pada waktu pertama saya di daerah, mereka tidak melihat karena saya tidak istilahnya tidak mengekspos hal tersebut. Ya. Oh, oke. Berarti Anda menutupi itu dari keluarga ya? Iya, sebenarnya sih. Oke. 30 tahun Anda jauh dari keluarga. Iya. Nah, apakah saat ini keluarga sudah ketemu lagi dan mereka sudah tahu? Sebenarnya sih yang terjadi pada diri saya adalah penolakan keras dari keluarga karena memang latar belakang keluarga saya adalah seorang guru Katolik yang memang mereka benar-benar sangat dominan dengan agama. Tetapi kemudian setelah mereka tahu bahwa saya memilih untuk menjadi seorang waria dan kemudian keluarga besar saya tidak mengakui saya lagi. Dan kemudian saya memilih untuk mencari jati diri saya dengan kemudian melalang buana di Jakarta. Melalang buana. Anda barusan mengatakan memilih untuk menjadi seorang waria. Ya. Apakah ini pilihan atau ini secara genetika atau pilihan? Nah, ini gimana nih kata-kata memilih nih? Kalau dibilang memilih juga iya dan dibilang tidak juga iya karena ketika kita melihat bahwa kalau memilih berarti saya kemudian lebih cenderung untuk menjadi seorang waria yang jadi-jadian. Tetapi kalau dilihat ini keadaan ini bisa terjadi karena keluarnya dari dalam hati saya. Dari dalam hati Anda, oke. Anda tapi tahu pada saat Anda memilih untuk menjadi waria, itu pasti mengecewakan keluarga dan sebagainya dong? Ya. Pasti ya? Pasti. Nah, Anda tahu dong resiko Anda dijauhi keluarga dan sebagainya, itu tahu sekali. Tahu kan? sekali. Tapi sudah itu dari hati karena begitu ya? Oke. Anda mengatakan melalang buana. Apa yang Anda lakukan? Saya dengar-dengar Anda bahkan sempat di jalan dan sebagainya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang negatif juga, betul? Ya, ceritanya sangat panjang, karena untuk hidup di Jakarta itu tidak gampang. Kemudian apalagi saya datang dengan latar belakang seorang waria yang memang tidak cantik, kemudian kulit saya hitam, dan diskriminasi itu terjadi bukan hanya dari kalangan luar, tapi dari internal komunitas juga terjadi. Karena rata-rata teman-teman waria pada waktu zaman saya masih muda, itu yang mau ditampung untuk menjadi anak-anakan adalah mereka yang cantik. Saya tidak beruntung karena memang saya sendiri istilahnya ya dengan keadaan saya seperti ini, kemudian saya merasa bahwa gap dan diskriminasi itu juga terjadi dalam internal komunitas sendiri seperti itu. Apa yang paling parah yang pernah Anda lakukan? Yang paling parah yang saya lakukan juga kemudian saya pernah di Taman Lawang itu menjadi seorang cuci popok bekas ada tamu di ruang-ruangan kecil untuk membelah perut saya lapar karena saya waktu itu masih punya rambut pendek dan saya tidak membeli satu kemampuan cantik untuk bisa menjajakan diri seperti itu. Oke, Anda sempat menjajakan diri dulu di Taman Lawang? Di Taman Lawang cuman beberapa bulan, kemudian saya pindah ke Prapanca kurang lebih 17 tahun. Tapi sempat menjajakan diri? Iya, sempat. Sebagai apa? PSK berarti? PSK. Pekerja seks komersil? Iya. Oke, nah Anda mengatakan bahwa Anda
kurang beruntung karena kulit hitam dan sebagainya. Tapi Anda bisa bekerja sebagai PSK di sana juga bisa kan? Ya, kemudian dengan istilahnya basic diri saya sebagai seorang yang punya badan gede dan tegap, kemudian akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang gangster seperti itu. Tukang pukul. Jadi tukang pukul? Maaf nih, Om Yuli. Tunggu dulu. Kalau tukang pukul waria itu gimana? Ya, karena kebetulan kan di antara teman-teman yang di jalan itu kan yang paling gede dan istilahnya yang badannya paling strek kan aku. Oh. Jadi ketika teman-teman yang cantik ini misalnya mendapat tamu, akhirnya kan kalau berurusan dengan masalah pembayaran yang tidak beres atau ada tamu yang kacau, akhirnya aku yang maju seperti itu. Oh. Tapi itu masa lalu. Masa lalu. Udah gue bilang mending jadi tukang pukul, lu kagak percaya sih. Tapi itu masa lalu dan sekarang Mami Yuli ini malah akhirnya lagi menyelesaikan S2 dan membangun rumah jompo ya. Nah di sini ada teman-teman waria. Teman-teman waria juga, ada Mami Hengki, betul ya. Namanya. Mami mana itu? Mami. Ada yang baju putih. Wah, saya nggak kelihatan. Oh ya. Apa kabar? Baik. Panggil sini aja ya. Aduh. Ayo. Oke. Nah, ada satu lagi. Oh iya, silakan. Ini Mbok Vera. Kalau gitu saya duduk di sini berarti. Tapi nggak enak nih, saya di sini aja deh. Usia berapa? 71. 71? Iya. Oke. Mami Hengki? Saya 74. 71. Nah, apakah ketolong banget dengan adanya tempat singgah dan rumah jompo dari Mami Yuli ini? Ya alhamdulillah Pak, tertolong juga karena beliau ini baik Pak. Sering menolong, baik sandang pangan Pak, sering saya dikasih. Di rumah jompo itu, Anda tinggalnya di mana? Saya di Sengkaring. Bukan di rumah jompo itu? Bukan. Mami, bukan. Mereka mobile karena kemudian kita lihat bahwa action kita untuk menampung segitu banyak karena kita punya catatan tunggu kurang lebih 831 orang waria lansia yang ada di DKI. Daftar tunggu sebanyak 831 orang. 831 orang. Yang tinggal di tempat Anda ada berapa? 15. Hanya 15? Ya, 15 karena itu sistemnya kita mobile karena untuk bisa mengakomodir mereka itu kita juga tidak bisa langsung bisa menampung segitu banyak karena tempatnya juga tidak memadai. Kemudian action untuk membantu mereka, memberi mereka makan atau memberi mereka biaya rumah sakit itu juga sangat sulit. Nah, keberadaan waria ini kan adalah fakta. Ya. Apakah pemerintah ini ada dukungan? Sebenarnya sih campur tangan pemerintah sih sudah mulai kelihatan karena kita sudah mendapat celah dari dinas sosial terutama, kemudian kita mendapat support 2 tahun terakhir ini dari Kementerian Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, di mana Dr. Sony sebagai direktur utama itu memberi kita support untuk rumah singgah yaitu sejumlah 15 orang dalam konteks bahwa dia mensupport tanah selama 6 bulan itu sekitar 95 juta. Oke. Jadi ada itu semua ya. Oke, baik, kalau gitu kita lanjut lagi nanti. Ini pembicaraannya menarik sekali karena ini adalah fakta yang benar-benar terjadi, tapi mungkin orang tidak pernah melihat, mengintip atau mungkin takut untuk melihat kenyataan yang memang benar-benar ada ini ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi di sini juga saya mau tanya nih karena Lucky ada di sini, apa kabar? Mikrofonnya ada? Oh, udah dikasih, oke. Baik, Mas Deddy. Baik, oke. Waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol di sana ya. Anda ini adalah Miss Hukum dan HAM. Iya, Mas. Betul ya, Hukum dan HAM. Nah, tapi Anda sudah melakukan transgender ya? Iya, Mas Ya, Deddy. transseksual. Nah, transseksual. Jadi oke, Anda sudah melakukan transseksual. Ini di sini ada teman-temannya, Iya, keempat teman-temannya? iya. Semuanya melakukan transseksual atau ini perempuan?
Benar nih, ini agak susah membedakannya nih. Soalnya Lucky-nya juga cantik sekali. Jadi ini waria juga bukan? Iya. Semuanya? Semuanya. Oh ya? Iya. Wow. Oke. Gimana caranya bisa seperti perempuan banget ya? Dipencet. Hah? Dipencet aja. Dipencet. Oh, dipencet. Ya. Oke. Boleh kasih mikrofonnya ke sampingnya? Iya. Oke. Nah, nama? Stella. Stella. Iya. Ah, masa ini waria sih? Apa kabar? Yang benar, ini bohong, jangan nih. Beneran? Iya. Anda melakukan transseksual juga? Iya. Kok suaranya perempuan? Jangan nakut-nakutin deh. Dia udah bagus-bagus, sono ya gitu. Oke, nama? Endah. Enda. Iya. Endah Bordes. Enda. Eka. Eka. Oke. Wow. Jadi boleh tahu apanya yang dipencet? Oke. Ini luar biasa. Nah, gimana Lucky? Saya mau tanya pendapat Anda tentang Mami Yuli yang membuat panti jompo dan rumah singgah. Karena saya tadi tanya-tanya dengan Mbok Vera ya, sama Mengki juga ya. Mereka berdua, katanya Mbok Vera tuh sekarang kerjanya mijit ya, kemana-mana gitu ya. Jadi gimana? Apakah ini memang diperlukan sekarang? Ya harus perlu sekali Mas Dedi, sebab siapa lagi yang menolong kalau bukan diri kita sendiri yang nolong kan. Bersyukur sekali Mami Yuli membuat panti untuk rumah singgah ini Mas Dedi. Okay. Mungkin untuk yang lain-lainnya juga kita yang banyak harus tolong kan. Karena katanya ada 800 lebih. Iya banyak sekali. Itu yang ketahuan ya berarti. Yang ya? ketahuan, yang nggak ketahuan sembunyi Mas Dedi. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oh, yang di penonton juga banyak dari ujung sampai ujung. Oke, yang dari Mami Yuli siapa aja? Lu cowok lo? Enggak, cowok. Kuasa hukumnya Bang. Kuasa hukumnya, waria. Ah, yang benar. Saya yang mendorong dia untuk sekolah juga saya. Oh, begitu. Iya. Cowok kali. Ini bukannya polo ya? Oke. Oke. Nah, ini saya ada masalah satu. Nah, ini saya terang-terangan aja bicara dengan Anda semua ya. Di Twitter tadi ketika saya sana saya baca, ada beberapa orang yang mengatakan, ngapain sih saya mengundang para waria di acara talkshow saya? Ya, ketika saya baca, saya terpukul juga gitu. Karena maksudnya buat saya ini adalah sebuah fakta, fenomena yang memang ada di masyarakat, tidak bisa dipungkiri di masyarakat. Masalah Anda mau temenan dengan mereka, masalah Anda terima mereka atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi faktanya ada, dan kita membeberkan sebuah fakta yang memang benar-benar ada. Tapi kalau sampai ada orang-orang berani mengatakan seperti itu, berarti kata-kata ini banyak sekali Anda dengar dong sebenarnya. Ya. Benar nggak, Mami Yuli? Sebenarnya sih pada dasarnya seperti itu. Karena dilihat bahwa kehidupan sehari-hari itu tidak jauh dari stigma dan diskriminasi. Makanya tugas kami sebagai istilahnya leader atau pengurus forum komunitas ini, kemudian bagaimana kita berupaya agar teman-teman yang kelihatannya selama ini diskriminasi ketika mereka itu harus hidup di jalan sebagai PSK atau mereka hidup sebagai pengamen, itu kemudian kita mengupayakan bagaimana kemudian kita mendorong mereka agar mereka kemudian bisa merubah atau perilaku mereka itu bisa dirubah dengan memberi berbagai keterampilan. Dan dalam hal ini juga aku melihat bahwa untuk eksternalnya itu kita juga mengupayakan juga membuat banyak sekali event-event seperti Miss Waria atau istilahnya Miss Hukum dan HAM yang kemudian juga nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan Miss Waria ini di kota Manado tanggal 26 sampai 29 nanti. Ada pemilihan lagi. Dan juga
tanggal 20 nanti juga kita bersama-sama seluruh komunitas yang minoritas akan melakukan kegiatan bersama dalam memperingati Hari Transgender Sedunia. Hari Transgender ya, tanggal 20 nanti ada ini. tuh ya Hari ada Transgender transgender Sedunia ya. tuh ada. Ini diakui juga tahu. diakui juga Berarti di itu internasional. apa? Dari Internasional. Internasional. Ya, Hari Transgender Sedunia Dunia, tanggal 20 November. 20 November. Ya. Oke. Kalau Mami Hengki kerjanya apa sekarang? Kalau saya tuh, dulu memang saya kan sekolahnya juga S1 juga, dan saya juga itu memang dari orang tua memang nggak setuju, dan saya juga udah diasih sama orang tua. Tapi kan saudara-saudara saya tidak mengakui saya kalau saya itu Maria. Tapi ya akhirnya kita berantau sendiri ke Jakarta, dan saya ketemu Mami Yuli juga, dan saya juga di rumah singgah, dan saya diberi ketampilan, dan saya juga bisa membuat kue, bisa apa, dan kita nggak mau putus asa. Dan saya juga udah bertobat. Memang dulu memang saya demen sama laki-laki, tapi kita tidak ada gunanya sama laki-laki, tapi kita tetap disia-sia juga, dicaci maki, diapain juga sama laki-laki. Tapi saya dengan kenal Mama Yuli, saya juga udah tenang pikiran saya dan tidak terkatung-katung di mana-mana. Dan kita keadaannya juga, kita udah bisa bikin kue, kita bisa bikin, terima kasih, bisa bikin kue, bisa ada keterampilan apa, dan kita punya ilmu, kita keterampilan. Saya sarankan ke yang muda-muda untuk bisa prestasinya tuh, dia bisa untuk masa depannya, tuanya. Jadi gitu. ada kemampuan lain maksudnya gitu. Ya, tapi sekarang kalau keluarga semua sudah tidak ada. Mama dan papa itu lagi meninggal aja, saya dikasih tahu sama kakak kandung saya. Tapi saya tidak putus asa, dan saya juga punya adik. Ditampung, tapi dia mengakuin bahwa kita sebagai waria, tapi keponakan-keponakan saya juga baik sama kita, tapi kita kadang-kadang memalu sendiri. Tapi saya cuma pesan sebelum meninggal, ibu saya, mama saya bilang, udah Mama Hengki, kalau ada rezeki sering tengokin adik lu aja nggak apa-apa. Kalau kakak saya tuh memang lebih jahat daripada jahat, tapi saya nggak putus asa. Tapi di rumah singgah ini ternyata baik-baik. Dapat kenal Mami Yuli, saya aduh puji syukur, dan saya bertobat juga. Berarti kasus seperti ini banyak dong? Banyak banget. Karena ini kemudian terinspirasi untuk saya sendiri, kemudian bisa membangun rumah singgah atau panti ini, karena ketika kita melihat bahwa kebutuhan teman-teman yang sudah lansia ini kemudian terlupakan. Karena kita lebih cenderung memikirkan teman-teman yang mereka masih usia produktif. Oke. Dan ketika aku mengalami keadaan ketika teman-teman yang lansia ini mereka sakit dan mereka kemudian meninggal, dan ini menjadi satu kesulitan. Gak ada yang ngurus tuh ya? Gak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus. Saya sakit aja nggak ada yang ngurus, gimana? Atau ponakan, saudara semua tidak ngakuin? Nggak ada. Gak ada yang ngakuin satupun? Nggak ada sama sekali. Kalau nggak ketemu Mami Yuli, kita jadi apa nanti? Udahan tahu, udah kita sebagai waria kadang-kadang diceromokan orang juga. Terus ketemu Mami Yuli juga di rumah singgahan kita udah 3 tahun, tapi kita ya puji syukur juga, tapi di situ. Nah, Mami Yuli ini kan membuat ini butuh modal yang besar. Itu uangnya dari mana? Sebenarnya sih kalau dibilang sih aku nggak punya finansial yang cukup, tetapi cuman aku punya hati. Dan hal ini juga memang kalau kita bicara itu tidak seperti kita membalik telapak tangan, karena perjuangan untuk bisa membangun ya? rumah seperti itu saja tuh kita memang harus bayar dengan air mata. Jadi aku sarankan juga bahwa kemudian secara eksternal aku minta kepada teman-teman waria yang muda, agar teman-teman waria harus bisa membedakan bahwa hidup ini tidak gampang. Untuk itu ya saya berharap bahwa
teman-teman harus lihat bahwa dengan banyak sekali kejadian-kejadian di mana waria itu hampir setiap minggu tuh kita bisa menguburkan 5-6 orang. Oke. Dan ini juga akibat karena mereka menjajakan diri dan kemudian mereka HIV. Oke, jadi artinya masalahnya banyak sekali. Banget. Jadi aku berharap bahwa teman-teman mulai dari sekarang, kenapa sampai saya udah seusia seperti segini aku masih harus kuliah? Karena aku ingin sekali Harus berubah hidup ya? Membuka wacana masyarakat bahwa ketika kita ini bisa punya intelektual yang cukup, kemudian orang melihat kita juga akan beda. Oke, baik, saya harus potong dulu, kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Di samping kanan saya adalah apa, girls band ya? Ya. Fashion dance. Apa? Fashion dance. Fashion dance. Dari model. Star Go. Ya. Mereka semua ini adalah, pokoknya di kanan saya, kecuali Anda, maaf ya, kanan saya sebelah ini ke sana gitu maksudnya ya. Oke. Star Go, dan salah satunya adalah anak dari Mami Yuli ya. Jadi mereka ini baru ya, fashion dance. Apa sih fashion dance itu apa sih? Fashion dance itu biasanya kan di dunia entertain Kak, jadi antara catwalk, dance, dan photoshoot itu terpisah masing-masing. Nah di sini kita punya konsep Star Growth itu gabungin antara catwalk, dance, dan photoshoot dirangkum jadi satu konsep. Oh, nah, ini nyanyi satu, juga? Enggak nyanyi. Jadi kita cuma model antara catwalk, dance, dan photoshoot kita rangkum jadi satu konsep yang jadi gebrakan baru buat di Indonesia. Oke, saya belum ngerti gimana, mungkin kita harus lihat nanti ya. Iya. Nanti ya. Nah, oke. Dan ini Anda semuanya bukan transgender kan? Bukan. Hanya salah satu dari kami transgender, tapi kita basicnya semua model. Basicnya semua model? Iya. Berarti yang transgender pun dulunya model? Basicnya tetap model, cuman dengan masa lalu dia transgender. Saya langsung ketebak ya, Man. Soalnya ketika saya bilang berarti yang transgender pun dulunya model, Anda ngangguk. Iya kan? Anda ngangguk kan tadi kan? Nah, iya, kenapa Anda ngangguk, yang lain nggak ngangguk, Anda doang yang ngangguk? Bener nggak? Ya. Oh. Ini mungkin juga salah satu bukti di mana masyarakat juga harus bisa menilai bahwa dengan postur dia seperti ini berarti cara perawatan juga luar biasa. Sehingga mungkin dulu kita mengenal Afi Naif juga ada anak didikan kami. Sekarang juga mungkin tampil si Karen ini dengan harapan bahwa dia kemudian bisa duduk dan berdiri sama dengan model-model lain seperti itu. Oke. Karen ya? Karen. Nah, Karen apa kabar? Baik. Baik. Kok suaranya bisa perempuan, gimana caranya? Mami Yuli, Karen suaranya bisa perempuan. Anda kenapa tidak bisa perempuan? Kalau aku perempuan, akhirnya aku nggak bisa jadi pemimpin. Oh iya. Suara berubah tuh gimana? Atau Ya, dioperasi? aku suntik rabies dulunya. Kan kita waktu jatuh naik ojek sama Mbak Dendi kan makanya suaranya berubah langsung. Oh, jatuh dari naik ojek. Oke. Nah, tapi di sini nggak ada diskriminasi berarti ya, benar-benar ya. Iya. Anda tahu nggak pada saat gabung bahwa Karen ini seorang transgender? Enggak, jadi awalnya Star God ini terbentuk dari manajemen Star Musikindo dan saya sebagai koordinator. Hanya saya yang tahu bahwa Karen ini transgender. Anda nggak tahu? Teman-teman yang lain Baru seperti tadi siang. Baby dan Baru Faye. tadi siang? Iya, baru tadi siang. Anda baru tahu tadi siang? Iya. Terbentuknya kapan? Terbentuknya udah 2 bulan ini. Anda baru tahu tadi siang? Iya. Kesian banget. Karena kita cari momen yang pas ya buat Untuk memberitahukan. pemberitahuan Iya. kepada Oke. publik. Karena temanya begini, membuka maksudnya membuka jati diri, tapi di saat momen yang tepat. Maksudnya walaupun transgender tapi bisa bisa diterima di berprestasi. kalangan manapun gitu. Iya, mau insya Kita Allah Star God Indonesia nggak semua melihat bisa kekurangan menerima. tapi kelebihan. Iya, menerima. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau begitu. Luar biasa. Saya habis ini saya mau lihat seperti apa ya, seperti apa. Dan terima kasih, Mami Yuli. Mudah-mudahan sukses dengan semua rencana Anda. Dan ini adalah fakta yang terjadi di Indonesia, di dunia. Bahkan ini ada dan harus ada yang mengurus. Dan beliau luar biasa sekali karena banyak orang-orang yang tertolong dan mudah-mudahan bisa terus berjalan.
Saya mungkin akan menutupnya dengan kata-kata seperti ini, mendengar dari cerita-cerita bahwa manusia itu terbiasa melihat apa yang mereka mau lihat, tapi tidak pernah terbiasa melihat apa yang benar-benar ada. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Stargo, silakan.